Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Dwi Anggreni dari Program Studi D3 Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Jadi di sini saya akan membawakan materi mengenai akuntansi transaksi pembiayaan musyarakah. Yang pertama yaitu ada pengertian musyarakah. Nah, jadi musyarakah ini berasal dari kata syirkah yang artinya kerjasama atau campuran. Nah, dalam istilah ekonomi syariah ini, musyarakah berarti kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha, di mana setiap pihak ini akan menyumbangkan modal, bisa berupa uang ataupun barang. Nah, keuntungan dari usaha ini dibagi sesuai dengan kesepakatan berdasarkan porsi modal masing-masing, dan kerugian ini juga ditanggung bersama sesuai dengan porsi modal yang telah diberikan. Nah, ketentuan syariah dalam transaksi musyarakah yaitu yang pertama ada rukun, yaitu syarat sah sebagai akad. Nah, rukun ini artinya hal-hal yang harus ada agar kerjasama ini dianggap sah. Nah, dalam musyarakah, rukun utamanya yaitu para pihak yang bekerja sama atau mitra. Nah, kemudian objek akad ini yaitu modal, kerja, keuntungan, dan juga kerugian. Nah, ijab dan qabul ini yaitu pernyataan yang saling setuju dari kedua belah pihak. Nah, untuk perbedaannya yaitu dengan akad yang lain, nah bahwa setiap dalam musyarakah semua pihak yang terlibat disebut dengan mitra, bukan pemberi dan penerima pinjaman. Kemudian yang kedua ini akad musyarakah, yaitu objeknya mencakup modal, kerja, serta pembagian keuntungan dan juga kerugian. Nah, modal ini bisa berupa uang tunai, emas, perak, atau aset lain yang bisa dengan cepat dicarikan menjadi uang. Nah, jadi semua mitra ini wajib menyetor modal. Nah, untuk kerja ini semua mitra berpartisipasi dalam kegiatan usaha, tapi pembagian kerja ini tidak harus sama besar, yang penting sudah disepakati bersama. Nah, selanjutnya ada keuntungan dan kerugian. Nah, jadi keuntungan ini dibagi berdasarkan kesepakatan atau nisbah bagi hasil. Sedangkan kerugian ini juga ditanggung sesuai dengan porsi modal masing-masing. Nah, misalnya kalau seseorang menyetor 40% modal, maka dia akan menanggung 40% dari kerugiannya juga. Kemudian ada ijab kabul. Nah, ijab kabul ini pernyataan setuju antara para mitra untuk bekerja sama. Nah, jadi untuk ijab sendiri yaitu penawaran dari suatu pihak menyatakan niat kerjasama. Dan untuk kabul ini penerimaan. Jadi pihak lain ini menyatakan setuju. Jadi ijab kabul ini bisa dilakukan secara tertulis lewat surat, email, atau komunikasi modern lain, dan lebih baik disaksikan oleh notaris supaya resmi dan terjamin secara hukum. Itu alur transaksi musyarakah. Nah, jadi alur yang pertama yaitu negosiasi dan akad. Nah, nasabah dan bank syariah ini akan melakukan negosiasi atau pembicaraan awal mengenai jenis usaha yang akan dijalankan. Kemudian ada besar modal yang disetorkan oleh masing-masing pihak, dan juga persentase pembagian keuntungan dan tanggungan kerugian. Nah, setelah kesepakatan ini terjadi, dibuatlah akad musyarakah secara tertulis dan sah menurut syariah. Kemudian alur yang kedua yaitu pelaksanaan usaha produktif. Nah, jadi setelah akad ini disetujui, maka usaha akan dijalankan, dan biasanya nasabah ini bertindak sebagai pihak yang aktif menjalankan kegiatan usaha sehari-hari. Nah, sedangkan pada bank syariah ini sebagai mitra yang pasif, jadi hanya memantau dan menunggu hasilnya. Kemudian alur yang ketiga ini pembagian keuntungan atau kerugian. Jadi setelah usaha ini berjalan dan menghasilkan laba, maka dilakukan perhitungan keuntungan. Nah, jadi keuntungan ini dibagi berdasarkan kesepakatan atau nisbah yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, jika usaha ini mengalami kerugian, maka kerugian ini dibagi sesuai dengan porsi modal masing-masing, asalkan bukan karena kelalaian salah satu pihak. Dan yang alur keempat ini penerimaan porsi laba oleh masing-masing mitra. Nah, jadi nasabah ini berperan sebagai mitra yang aktif, yaitu menerima bagi laba sesuai kesepakatan. Nah, sedangkan bank syariah ini sebagai mitra pasif, nah juga menerima porsi labanya sesuai dengan perjanjian. Kemudian alur yang kelima ini pengembalian modal. Nah, jadi jika kerjasama telah selesai atau usaha telah menghasilkan keuntungan yang diinginkan, maka modal akan dikembalikan
kepada para mitra sesuai dengan jumlah awal yang mereka setorkan. Selanjutnya penjurnalan transaksi musyarakah. Jadi yang pertama itu saat akad disepakati. Nah, pada tahap ini akad atau perjanjian kerjasama antara bank syariah dan nasabah ini telah disetujui. Tapi uangnya atau modalnya ini belum disalurkan, jadi hanya sebatas kesepakatan dan komitmen saja. Nah, biasanya bank juga mengenakan biaya administrasi atas pengurusan dari akad tersebut. Nah, untuk jurnalnya itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada pos lawan komitmen administrasi pembiayaan. Ini di sebelah debit sebesar 100 juta. Kemudian ada kewajiban komitmen administrasi pembiayaan di sebelah kredit sebesar 100 juta. Dan ada akun kas atau rekening nasabah ibaratnya itu di bagian debit sebesar 1.600.000 dan terakhir pendapatan administrasi di sebelah kredit sebesar 1.600.000. Selanjutnya saat penyerahan pembiayaan musyarakah oleh bank kepada nasabah. Nah, pada tahap ini ketika bank mulai benar-benar menyalurkan modalnya kepada nasabah untuk menjalankan usaha, maka dana yang diserahkan bank disebut investasi musyarakah karena uang tersebut digunakan untuk kegiatan bersama, bukan untuk pinjaman. Nah, contohnya itu ketika bank benar-benar menyalurkan dana ke nasabah, barulah uang itu dicatat sebagai investasi musyarakah. Nah, misalnya pada tanggal 7 April 2020, bank kirim 100 juta ke Ibu Ratna, lalu pada tanggal 14 April ditambah lagi 60 juta. Nah, untuk jurnalnya itu pada tanggal 7 bulan 4 tahun 2019, investasi musyarakah itu sebesar 100 juta di bagian debit. Kemudian kas atau rekening nasabah ini di bagian kredit itu sebesar 100 juta. Kemudian kewajiban komitmen administrasi pembiayaan itu di bagian debit sebesar 100 juta. Dan kemudian ada perlawanan komitmen administrasi pembiayaan itu di sebelah kredit sebesar 100 juta. Kemudian pada tanggal 14 bulan April itu di bagian investasi musyarakah itu di bagian debit sebesar 60 juta, kemudian kas atau rekening nasabah ini di bagian kredit sebesar 60 juta, kemudian kewajiban komitmen administrasi pembiayaan di bagian debit sebesar 60 juta, kemudian pos lawan komitmen administrasi pembiayaan di bagian kredit sebesar 60 juta. Selanjutnya yang ketiga saat penerimaan bagi hasil bagian bank. Jadi setelah usaha ini dijalankan, hasil keuntungan ini dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati di awal. Berikut merupakan contohnya yaitu realisasi laba bruto usaha Ibu Ratna selama 2 kali tahap produksi yang dilaporkan pada tanggal 1 Juli 2019 dan 5 Oktober 2019. Nah, pada periode tahap produksi 1 ini laba brutonya itu sebesar 30 juta, kemudian porsi bank sebesar 35% itu dengan nominal 10.500.000 dan tanggal pembayaran bagi hasilnya itu 1 Juli tahun 2020. Nah, kemudian tahap produksi 2 jumlah laba brutonya ini sebesar 36 juta dan porsi bank 35% ini sebesar 12.600.000 dan juga tanggal pembayaran bagi hasilnya ini di tanggal 5 Oktober 2020. Yang terakhir yaitu saat akad berakhir. Nah, pada tahap ini terjadi saat masa kerjasama berakhir dan nasabah harus mengembalikan modal investasi bank. Pada saat akad berakhir terjadi dua kemungkinan, yaitu kemungkinan pertama ini nasabah pembiayaan mampu mengembalikan modal musyarakah bank. Jadi misalkan pada tanggal 1 Oktober 2019 saat jatuh tempo Ibu Ratna melunasi pembiayaan musyarakah sebesar 160 juta, maka jurnalnya itu sebagai berikut. Jadi pada kas atau rekening nasabah di sebelah debit itu sebesar 160 juta, kemudian di investasi musyarakah ini sebelah kredit sebesar 160 juta. Selanjutnya kemungkinan yang kedua ini nasabah pembiayaan tidak mampu mengembalikan modal musyarakah bank. Jadi berdasarkan PSAK 106 paragraf 33 disebutkan bahwa saat akad musyarakah berakhir
maka pembiayaan musyarakah yang belum dikembalikan ini oleh mitra aktif diakui sebagai piutang. Nah, misalkan Ibu Ratna ini tidak mampu mengembalikan modal musyarakah bank, maka jurnal itu sebagai berikut. Jadi pada piutang pembiayaan musyarakah jatuh tempo itu berada di debit sebesar 160 juta, kemudian investasi musyarakah ini di sebelah kredit sebesar 160 juta. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.